Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Ucap apa? Alhamdulillah. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali lagi di channel saya, Desi Yusfika. Kali ini saya akan membahas media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kegiatan belajar ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 semester 1 ini, bab pertamanya membahas beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat di gambar berikut. Gambar ini ada 4 kitab-kitab Allah. Ada Al-Quran, ada Zabur, ada Injil, dan ada Taurat. Sebelum kita belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 3. Menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya dengan benar. 4. Menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. 5. Menunjukkan dalil nakli, bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. 6. Menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. 7. Membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita ketahui dulu pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah ialah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasul agar menjadi pedoman bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Kita lanjut. Kita harus mengetahui perbedaan kitab dan suhuf. Kitab merupakan tuntunan amal dan keyakinan bagi agama. Dalam Islam, kitab mempunyai 2 arti. Yang pertama, perintah, dan yang kedua berarti tulisan di atas kertas. Biasanya, yang sering dipakai adalah arti yang pertama. Suhuf atau sahifah artinya wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul yang dikumpulkan, yaitu semacam lembaran atau brosur kecil. Kumpulan suhuf itulah yang dinamakan kitab. Bentuknya lebih besar dari suhuf. Kadang-kadang suhuf diartikan juga dengan kitab. Para rasul yang menerima suhuf-suhuf tersebut ialah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'la ayat 18-19. Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan, yaitu sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Namun, ada beberapa perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaannya ialah, kita lihat
dari segi isi. Dari segi isi, kitab lebih lengkap. Tapi kalau suhuf, hukum dasar atau pokok-pokoknya saja. Dari segi bentuk, kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Sedangkan dari segi sifat berlakunya, kitab itu berlaku lama, sedangkan suhuf berlaku hanya sesaat untuk menjawab persoalan yang dihadapi saat itu saja. Itulah persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Kita lanjut. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Yang pertama, ijmali. Ijmali yaitu iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ada dua cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu dengan melakukan sebagai berikut. Satu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Dua, kita tidak wajib untuk mengikuti ajaran dari kitab-kitab tersebut. Ini karena kita merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW yang hanya berkewajiban untuk taat kepada apa saja yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, cara beriman kepada kitab-kitab Allah ialah tafsili, yaitu iman kepada kitab Al-Quran. Nah, ada tiga cara nih beriman kepada kitab Al-Quran, yaitu satu, kita harus yakin terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kemurnian dan kebenarannya. Yang kedua, kita mempelajari terhadap isi Al-Quran. Yang ketiga, menjalankan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran secara konsekuen. Lanjut. Nah, di sini kita masuk nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 49. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Nah, artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Kita lanjut. Nah, di atas ini adalah contoh kitab Taurat. Dan yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 55. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad fadalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din. Wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, di atas ini adalah contoh kitab Zabur. Kita masuk ke kitab yang ketiga. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni a'budullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah
Dia memberikan Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu kitab yang paling kita cintai sebagai umat muslim, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nih, di atas ialah contoh kitab suci Al-Quran. Insya Allah, sebagai umat Islam atau Muslim, kita sudah pasti tahu Al-Quran bentuknya seperti apa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kita lanjut. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kitab suci Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang ditulis di mushaf. Diriwayatkan dengan mutawir dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran harus kita imani sebab Al-Quran terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna saya ulangi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Mencintai Al-Quran. Kita sebagai umat muslim wajib dong ya mencintai Al-Quran. Nah, cara-caranya mencintai Al-Quran ialah 1, selalu meluangkan waktu untuk membaca dan juga mempelajari isinya. Yang kedua, memperlakukan Al-Quran dengan cara yang hormat, baik itu pada waktu membawanya, meletakkannya, maupun pada saat kita menyimpannya. Ketiga, mendengarkan bacaan dari ayat Al-Quran dengan rasa penuh khidmat. 4. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. 5. Mengamalkan perintah dan juga menjauhi terhadap semua larangan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, Alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat. Namun sebelum saya tutup pertemuan ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin ya robbal alamin. Semoga pertemuan kita bermanfaat, kemudian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya memohon maaf apabila ada penyampaian atau tutur kata saya yang kurang berkenan atau kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.